Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Budi Utami, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 2205437394. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri Bingin Teluk dengan sub materi replikasi virus. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Biar semangat hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya bersama-sama, doa dalam hati saja. Tolong pimpin Dani. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dani. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada belum? Absen dulu ya. Ahmad Rizky, Alia Martiasari, Dea Lestari, Delicia Risa Hibatullah. Sakit apa Delicia? Demam Bu. Demam ya? Oh ya, doakan ya semoga Delicia cepat sembuh. Oke, Fabiola, saya Bu. Flora, Gali Ginanjar, Uswatun Hasanah, Yulpa Rodi Hasni. Oke, berarti ada satu orang yang tidak hadir, Delicia Risa Hibatullah, karena demam. Oke, kita doakan ya, semoga Delicia cepat sembuh. Amin.
Bersorak dari waspada tertular varian baru virus corona. Oke, dengar suaranya jelas? Jelas. Oke, amati video berikut ini. Bersorak dari waspada tertular varian baru virus corona yang telah menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak dalam 2 pekan terakhir. Warga diminta segera mendapatkan vaksin booster dan sekaligus mengingatkan agar kembali menerapkan protokol kesehatan karena diperkirakan puncak kasus COVID-19 akan terjadi bulan Desember 2022 atau Januari 2023 mendatang. COVID-19 di Indonesia melonjak dalam 2 pekan terakhir. Lonjakan kasus COVID-19 di tanah air diduga disebabkan adanya subvarian baru Omicron dari virus corona yang juga merebak di sejumlah negara di Asia hingga Eropa. Sejak terdeteksi pertama kali di Indonesia pada Agustus 2022 lalu, pemerintah terus memonitor penyebaran subvarian baru dari Omicron tersebut. Pemerintah menduga varian baru dari virus corona itu dibawa dari orang-orang yang datang dari luar negeri. Dengan adanya tren lonjakan kasus baru COVID-19 pada saat ini, pemerintah memperkirakan puncak kasus COVID-19 akan terjadi pada bulan Desember 2022 atau Januari 2023. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga mendorong warga agar segera mendapatkan suntik booster. Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta warga agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hingga menghindari kerumunan. Tujuannya untuk mencegah tertular virus corona. Setelah mengamati video, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa yang terjadi pada video tersebut? Ada apa? Penyebaran COVID. Terdapat virus COVID varian baru. Dulu kan pada tahun 2020 itu kan baru adanya virus COVID-19. Selanjutnya ada lagi virus varian barunya virus Delta. Ada lagi varian Omicron. Selanjutnya ada baru lagi BA4 dan BA5. Yang terakhir ini yang terbaru. Ini varian XBB. Bacanya XBB. Pada bulan Oktober itu sudah sampai Singapura, tapi sekarang sudah masuk Indonesia. Ya. Makanya pemerintah maunya kita itu sudah vaksin sampai booster. Itu vaksin yang ketiga. Tapi varian XBB ini ternyata bisa menembus ke orang yang sudah booster. Gitu, nah. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang dikatakan oleh yang di video tadi. Kita harus tetap memakai masker, menjaga tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan karena varian yang terbaru ini lebih bahaya dari yang sebelumnya, bahkan bisa menembus orang yang sudah vaksin booster. Berarti berbahaya itu ya kalau terinfeksi itu. Nah, ini mengapa virus bisa menyebar? Karena virus bisa bereproduksi. Nah, selanjutnya ada yang tahu bagaimana proses reproduksi virus? Ada yang tahu bagaimana virus bereproduksi? Terbang? Iya. Untuk mengetahui proses reproduksi virus ini, Ibu ada video lagi tentang replikasi virus. Jadi, virus itu bereproduksi atau berkembang biak dengan cara replikasi. Nah, amati dulu video berikut agar kalian tahu bagaimana cara replikasinya ya. Oke, untuk video yang ini kalian boleh mencatat. Karena ini video pembelajaran ini tentang proses replikasi virus. Boleh dicatat ya. Disimpulkan ya. Oke. Halo semuanya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai klasifikasi virus. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai replikasi virus.
Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbudakan diri di dalam sel inang. Secara umum, replikasi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, yaitu penempalan virus pada sel inang, tahap penetrasi, yaitu masuknya materi genetik virus pada sel inang, tahap sintesis, yaitu tahap pembentukan, tahap perakitan, dan tahap litik, yaitu pemecahan sel inang. Siklus replikasi virus dibedakan menjadi 2, yaitu siklus litik dan siklus mesogenik. Pertama, kita akan membahas siklus litik. Siklus litik merupakan cara reproduksi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Selanjutnya, kita akan membahas siklus mesogenik. Siklus mesogenik merupakan cara reproduksi virus yang tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Sudah mengamati video? Itu tadi tentang materi replikasi virus. Nah, setelah mengamati video, kalian sudah menemukan ada berapa daun, ada berapa siklus dalam replikasi virus? Ada dua, yaitu siklus daur, litik, dan mesogenik.
klik finish ya. Lalu pilih, ada gambar 2 di sini, ada gambar 1, gambar 2. Kalian pilih yang di sini. Selanjutnya ada 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, isi nama kalian, nama salah satu saja, salah satu kelompok. Yang nomor 2, isikan nama kelompok kalian, misalnya kelompok 1 ya, buat kelompok 1. Kalau kalian kelompok 2, buat kelompok 2 gitu ya. Yang ketiga, ini buat saja SMA di email atau bikin teluk boleh. Yang terakhir ini email ibu, email gurumu. Nah ini email ibu dimasukkan ya. Tiara Budi Kami @gmail.com. Oke, lalu klik OK. Itu udah terkirim, nanti ibu cek ya. Silakan mengerjakan. Nah ya. Nanti nunggu dulu. Oke, kembali dulu. Oke, satu kelompok lagi yang belum mengumpulkan. Semangat. Waktu presentasi ke depan untuk LKPD. Kelompok berapa yang akan menampilkan LKPD-nya? Kelompok berapa yang akan menampilkan LKPD-nya? Kelompok 4 ya? Ya, silakan kelompok 4. Ya, sudah ada jawaban juga, silakan dulu. Silakan maju kelompok 4 presentasi LKPD. Untuk kelompok lain tolong perhatikan ya. Perhatikan kelompok 4 mau menampilkan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD kerjasama buat kami. Dibacakan Riki Sembora. Oke, Riki yang baca berarti Jordan yang ini ya, yang handle laptopnya. Berdasarkan artikel di atas, apa yang menyebabkan semakin meningkatnya orang yang terinfeksi virus corona? Secara umum, penyebaran virus corona adalah dikarenakan adanya kontak fisik secara langsung. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara maupun terkena melalui udara ataupun lainnya.
Setelah mengamati video di atas, simpulkan materi tersebut. Jawabannya, daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu berproduksi dengan daur litik disebut virus virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Terima kasih Jonathan dan silakan duduk. Selanjutnya maju untuk presentasi poster. Oke, terus dulu kelompok 4. Oke, yang lain perhatikan dulu, kelompok 4 akan mempresentasikan poster mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Poster. poster kami yang akan dibacakan oleh Ahmad. Stop sek bebas. Sek bebas akan dapat faktor penularan HIV. Itu tadi hasil presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan ambil posternya. Oke, nak. Terima kasih atas presentasinya kelompok 4. Bagus ya presentasinya. Gambar posternya juga sudah bagus. Selanjutnya Ibu mau tanggapan dari kelompok lain. Ibu minta kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian dengan hasil presentasi dari kelompok 4 dari LKPD dan posternya? Menurut pendapat Dea, jawaban dari kelompok 4 sudah bagus dan benar, dan jawabannya sama juga dengan kelompok Dea. Oke, baik. Jadi menurut kelompok 2, hasil presentasi LKPD kelompok 4 tadi sudah bagus dan jawabannya juga sudah benar. Bagaimana kelompok lain? Apakah sama? Ya, sama ya. Oke, selanjutnya tampilan poster lagi. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1, 2, atau 3 yang mau maju duluan? Kelompok 1 dulu. Oke, siapa yang mau tampil? Suara sana dan operasi silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan poster yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh siswa penasihat. Baiklah, kami dan kelompok kami sudah membuat poster perintah untuk kalian semua untuk stop seks bebas. Seks bebas merupakan salah satu faktor penularan HIV atau AIDS. Jadi kalau kalian semua tidak ingin tertular atau terkena penyakit HIV, jadi stop seks bebas ya. Ya, baiklah, itu hasil dari penjelasan dari poster yang telah kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah tampil semua ya? Sudah tampil semua LKPD dan posternya. Sekarang siapa yang akan menyimpulkan hasil dari LKPD? Purin, oke, silakan Purin. Jadi telah disimpulkan, virus mempunyai kemampuan berkembang biak atau memperbaiki diri. Proses ini disebut replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu secara litik dan secara isolenik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk viroid-viroid baru. Terima kasih Purin, silakan duduk. Baiklah, itu tadi kesimpulan LKPD yang akan disampaikan kepada kalian. Mungkin selanjutnya untuk poster yang telah kalian buat itu silakan upload di Instagram. Ingat ya, perwakilan saja satu kelompok, tapi jangan lupa tulis kelompoknya. Jadi upload di Instagram, tag
Setelah tadi kita menjawab LKPD, melihat mengamati video, ini kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi cara reproduksi virus adalah berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang. Replikasi virus terbagi menjadi dua siklus. Apa saja tadi? Secara litik dan isogenik. Nah, untuk tahapan daur litik ada apa saja? Ada tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, replikasi, dan lisis. Yang kedua, tahap daur isogenik, tahapannya apa saja? Adsorpsi, penetrasi, penggabungan, replikasi, perakhiran, dan lisis. Dan juga terdapat perbedaan pada daur litik dan daur isogenik. Yang pertama, kalau pada daur litik sel inangnya mati. Ketika dia menginfeksi sel inang tersebut, sel inangnya akan mati. Sedangkan pada daur isogenik tidak mati. Terus pada daur litik menghasilkan virus ganas. Pada daur isogenik menghasilkan virus biasa. Selanjutnya ini adalah refleksi pembelajaran. Nah, pada refleksi itu hanya bertanya pada kalian, jawab dengan sejujur-jujurnya. Menurut Anda semuanya, bagaimana kegiatan kita hari ini? Apakah pembelajarannya membosankan, apa menyenangkan, apa membuat ngantuk? Itu. Jadi, nah, bagaimana kegiatan kita hari ini? Apakah materi tersampaikan dengan baik? Oke. Terima kasih untuk hari ini, Nak. Selanjutnya kerjakan soal post test pada
Waalaikumsalam.